Pernahkah kamu merasa lelah karena selalu berkata iya? Terjebak dalam lingkaran keramahan yang justru mengikis batas dirimu sendiri. Menjadi baik adalah sifat mulia. Tapi ketika kebaikanmu berubah menjadi ketakutan untuk mengecewakan orang lain, disitulah bahaya mengintai. Subscribe sekarang. Sebelum kamu menyadari, 5 tahun lagi bahwa hidupmu dihabiskan untuk membuat orang lain bahagia, sementara kamu sendiri terlupakan. Lihatlah mereka yang terlalu baik. Selalu tersenyum, selalu mengalah, selalu mengorbankan waktu, energi, bahkan mimpi sendiri hanya agar orang lain tak kecewa. Perlahan, bayangan diri mereka memudar, digantikan oleh ekspektasi orang lain. Mereka menjadi hantu dari diri mereka sendiri, hadir, tapi tak benar-benar hidup. Terlalu sering mengorbankan diri untuk orang lain, bisa membuat seseorang lupa siapa dirinya sebenarnya. Mereka hidup dalam bayang-bayang ekspektasi eksternal, hingga akhirnya kehilangan suara, keinginan, dan bahkan kebahagiaan mereka sendiri. Ada perbedaan antara baik dan terlalu baik. Kebaikan yang sehat datang dari kesadaran diri, bukan dari ketakutan akan penolakan atau keinginan untuk selalu diterima. Ketika kebaikan menghabiskan diri sendiri, itu bukan lagi kebajikan, melainkan pengkhianatan terhadap diri sendiri. Hidup bukanlah tentang menghilang agar orang lain bisa bersinar. Kita berhak menempatkan diri kita dalam prioritas, tanpa merasa egois. Ini bukan sekadar tentang membantu sesama. Ini tentang jerat people pleasing, di mana harga diri bergantung pada pujian atau penerimaan orang lain. Setiap tidak yang terpendam menjadi racun yang menggerogoti mental. Ketakutan untuk mengecewakan akhirnya menciptakan penjara tak terlihat, dan kamu adalah tawanannya. Ironisnya, kebaikan yang dipaksakan justru bisa berbalik menyakiti. Orang lain tak pernah belajar menghargai batasmu, sementara kamu kehilangan kesempatan untuk tumbuh. Hubungan yang seharusnya sehat berubah menjadi transaksi sepihak. Kamu memberi, mereka mengambil, sampai tak ada lagi yang tersisa untuk diberikan. Ada semacam ironi yang getir dalam cara mereka menjalani hidup. Terlalu sering mengulurkan tangan, terlalu cepat mengangguk setuju, terlalu dalam mengubur keinginan sendiri. Setiap senyuman yang dipaksakan, setiap iya yang sebenarnya berbunyi tidak dalam hati, setiap kali mengalah demi harmoni semu, perlahan mengikis batas-batas diri. Kamu tidak menyadari bahwa dengan selalu memastikan orang lain nyaman, kamu justru membangun penjara bagi diri sendiri. Orang-orang di sekitar pun terbiasa mengambil tanpa meminta, memanfaatkan tanpa berpikir, hingga akhirnya yang tersisa hanyalah bayangan dari seseorang yang dulu utuh. Kebaikan semacam ini bukan lagi keikhlasan, melainkan pengkhianatan halus terhadap diri sendiri. Hubungan yang seharusnya saling mengisi berubah menjadi ladang pengurasan energi, di mana satu pihak terus memberi, sementara pihak lain bahkan tak lagi bertanya, apakah sang pemberi masih memiliki cukup sisa untuk dirinya sendiri. Lalu, bagaimana melawan ini? Mulailah dengan satu kata sederhana, tidak. Menolak bukan berarti egois, itu artinya kamu menghargai diri sendiri. Letakkan masker kesempurnaan, akui bahwa kamu juga punya batas. Karena dunia tak butuh martir yang terus mengorbankan diri. Dunia butuh versi terbaikmu, bukan versi yang terkuras habis. Ada kekuatan yang tersembunyi dalam kata pendek itu, tidak. Sebuah kata yang sering terasa berat di lidah, seolah mengancam akan meruntuhkan citra baik yang telah susah payah dibangun. Tapi di baliknya, tersimpan kemerdekaan, pengakuan bahwa dirimu bukanlah lahan tak berbatas yang bisa terus dieksploitasi. Mulailah dengan hal kecil. Tolak ajakan yang menguras tenagamu, batasi percakapan yang meracuni pikiranmu. Akui bahwa kamu lelah tanpa merasa bersalah. Setiap tidak yang kau ucapkan adalah sekop kecil untuk mereklamasi diri, mengambil kembali tepian jiwa yang selama ini terkikis oleh ombak permintaan orang lain. Jadi, berhentilah meminta maaf untuk hal-hal yang bukan kesalahanmu. Berhenti mengubur diri demi membuat orang lain nyaman. Kebaikan sejati dimulai ketika kamu bisa baik pada dirimu sendiri, tanpa rasa bersalah, tanpa takut kehilangan. Barulah kau temukan kekuatan yang sesungguhnya. Bukan dalam hati yang tak bisa berkata tidak, tapi dalam jiwa yang berani menegaskan ini aku. Inilah saatnya meletakkan beban yang bukan milikmu, rasa bersalah untuk kebutuhan orang lain, dosa karena memprioritaskan diri sendiri, dan anggapan bahwa kau harus selalu kurang agar orang lain bisa lebih. Berhenti merendahkan bahu setiap kali menyuarakan pendapat, seolah kehadiranmu adalah gangguan.
Berhenti mengecilkan diri di ruang yang sebenarnya cukup untukmu berdiri tegak. Berhenti meminta maaf untuk hal-hal yang bahkan tidak kau sesali. Kebaikan sejati tidak lahir dari pengorbanan buta, melainkan dari mata yang jernih melihat. Aku pun berharga. Aku pun boleh menempati ruang. Aku pun berhak utuh, tanpa harus dicincang oleh ekspektasi orang lain. Hidup bukan tentang memenuhi setiap harapan orang lain, melainkan tentang menemukan keseimbangan antara memberi dan menjaga diri. Boleh berbuat baik, tapi jangan sampai kebaikanmu mengikis jati dirimu. Belajarlah untuk bertindak tegas. Tegas bukan berarti egois, melainkan menghormati nilai dirimu. Sebab bagaimana mungkin kau bisa tulus memberi kepada dunia, jika untuk dirimu sendiri kau tak pernah menyisakan apa-apa?